Silakan, don't judge. Halo, Halo, silakan, halo, don't malam judge. Kak Elia. Malam. Ya, salam silakan. Iya, eh, sedikit bertanya. Eh, saya Ya. saya orang yang hampir tidak pernah membaca Alkitab di dalam keseharian ya. Hmm. Tapi eh, untuk melakukan kewajiban kita sebagai Kristen Protestan, melakukan ibadah gereja setiap minggu itu pasti. Dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja itu pasti. Nah, pertanyaan saya cuma, apakah di dalam kehidupan ini salah jika kita tidak membaca secara berkala untuk Alkitab, eh, atau kita sah-sah aja jika membuka Alkitab itu mengikuti firman Tuhan itu di saat kebaktian hari Minggu saja atau kebaktian keluarga di hari lain. Nah, dan juga prinsip pribadi saya, selagi saya memang saya mengakui tidak tidak berkala untuk membaca Alkitab dari halaman pertama sampai selesai, saya hanya mengacu kepada 10 firman Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Nah, menurut pribadi saya sih, jika sudah melakukan atau berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan acuan 10 firman Tuhan, ya kita akan selamat. Nah, tapi saya ingin tahu jawaban dari Kak Elia dari sudut pandang teologi seperti apa. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, tadi kita membicarakan tentang, Kak Elia memberikan penjelasan tentang kebangkitan di akhir zaman. Yang mau saya pertanyakan, eh, kebetulan eh, anggota keluarga saya sudah meninggalkan kami lebih dulu 2 orang, bapak 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 kami dan abang kami. Nah, secara kehidupan di duniawi ini, kami menjalin hubungan keluarga, apalagi turunan dari bapak itu sudah puluhan tahun. Yang mau saya menjadi pertanyaan seperti ini Kak Elia, apakah di suatu hari nanti, di saat kebangkitan itu datang, apakah kita masih bisa saling mengenal seperti kita di kehidupan dunia ini, di surga sana nanti? Apakah ada tertulis di surat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa kita akan mengenal seperti di dunia ini? Tolong dijelaskan Kak Elia. Terima kasih. Ya, Timothy mau jawab? Ya, ya. Kalau terkait dengan perintah kitab suci, itu wajibkah dibaca setiap hari? Kita harus tahu bahwa akar iman kekristenan itu berakar dari Yudaisme. Dan awal Yudaisme itu juga bagian akar dari bangsa Israel mula-mula. Apalagi Yahudi dari kata Yehuda, salah satu dari 12 suku Israel. Kenapa saya menyinggung Yahudi? Perlu kita ketahui pada era zaman Musa, apa perintah Tuhan kepada Nabi Musa dan kepada bangsa Israel? Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 8, 9 lah. Ini terkait dengan Shema ya, Shema Israel. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
Jadi harus didiskusikan setiap hari, berkali-kali. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kalau rabbinik sekarang ini, rabbinik modern, itu sampai apa ya namanya? Bukan talit ya, kalau talit itu tali-talinya ini. Seperti ada yang dilambangkan di dahi, bentuk kotak hitam seperti kubus, dan juga di lengan tangan. Kalau bagi kita, ayat ini sebenarnya lebih mengacu kepada apa? Kemampuan kita untuk mendekatkan firman Tuhan. Mendekatkan firman Tuhan baik itu di akal kita maupun juga di lengan kita yang dekat dengan hati. Jadi ayat Alkitab pun juga mengatakan bahwa kita harus mengulang-ulang apa yang diperintahkan oleh Allah. Ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa yang menjadi pacuan saya adalah dari ayat yang ke-7 tadi. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ada kata berulang-ulang di situ. Kalau mengajarkan saja kita berulang-ulang, berarti membaca berulang-ulang juga enggak? Berulang-ulang. Maka Alkitab itu layaknya seperti santapan rohani sebenarnya. Itu seperti santapan rohani. Ya, makanya pun dulu saya juga ya, kalau membaca Alkitab itu biasa 3 kali sehari. Kadang-kadang 2 kali sehari. Jujur, kalau boleh ini ya, saya pun juga akhir-akhir ini jarang membaca Alkitab. Walaupun ini kebiasaan yang buruk sebenarnya. Tapi saya membiasakan diri dengan apa? Supaya saya tidak bosan membaca Alkitab. Kalau di gereja Katolik itu, maupun di gereja Ortodoks ya, itu ada yang namanya sinaksarium, yang dimana dibagi dengan bacaan-bacaan. Biasa saya menggunakan bacaan-bacaan itu untuk saya buka di Alkitab dan nanti saya baca. Supaya apa? Supaya melatih rohani, melatih roh saya untuk bisa mendalami apa yang disampaikan Tuhan dalam Alkitab. Jadi kalau bisa usahakan, kalau memang capek ya satu perikop, kalau capek satu pasal, usahakan satu perikop. Kalau nggak satu perikop, ya minimal 10 ayat. Dan kadang-kadang kalau kita lihat di sinaksarium pun juga, itu nggak sampai satu perikop. Ya, kalau bisa usahakan, latihlah sampai mulai dari sekarang, membaca Alkitab itu. Ya, karena inilah perintah juga dalam Alkitab, untuk mengulang-ulang apa yang disampaikan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Tadi yang kedua apa ya? Saya lupa. Apakah orang di surga saling mengenal? Ya, kalau di surga, apakah mereka saling mengenal? Saya yakin ini mungkin mengacu kepada itu ya. Kitab Pengkhotbah, bukan Pengkhotbah. Kalau Pengkhotbah 9 ayat 5, Ayub, di mana dikatakan bahwa mereka tidak mengetahui lagi rumah mereka. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab Ayub sendiri, itu bagian dari perjanjian lama, di mana orang-orang pada masa itu belum dibangkitkan dalam Kristus. Tapi kalau kita lihat dalam Injil, Lukas pasal 16, ini kisah di mana orang yang ada di Tartarus, maupun juga yang di Firdaus, dia kenal kok dengan Lazarus yang pernah hidup sejaman dengan dia. Bentar ya. Lukas 16 ayat yang ke 23 ya. Ayat 22 dulu lah. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus. Ini kisah di mana dia yang berada di alam maut itu. Dia masih ingat Lazarus, padahal dia sudah meninggal. Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25, tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Jadi Abraham suruh apa? Abraham konteksnya di sini adalah menyuruh untuk dia yang berada di alam maut itu untuk mengingat. Kalau dia mengingat berarti masih ada memori masa lalu tentang orang-orang terdekat dia, apalagi Lazarus. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa,
supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Dia masih ingat ayahnya loh, orang yang di alam maut ini. Ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak di dalam tempat penderitaan ini. Ya, karena dia mengatakan di ayat 28 masih ada 5 orang, jumlahnya aja masih ingat. Nah ini konteksnya di alam maut. Apalagi orang yang ada di Firdaus, orang-orang yang ada di Firdaus pasti mengingat juga. Gak mungkin mereka akan hilang akan ingatannya. Jadi berdasarkan ayat Alkitab, saya katakan bahwa orang-orang, maupun juga Abraham ya dalam ayat ini, itu masih mengingat siapa dan bagaimana orang tersebut. Maupun juga orang-orang terdekatnya. Ya gitu ya. Ya. Jadi nanti di sorga kita akan saling kenal. Karena Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, jadi coba kita baca ya. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Ayat 19 dan 20. Rasul Paulus berkata begini, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Kristus Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kamulah yang menjadi kemegahan kami nanti ketika Yesus datang. Nah, artinya secara implisit, Rasul Paulus itu di dalam pengharapannya itu bisa bertemu dengan jemaat-jemaat Tesalonika itu. Ya, kalau kita mau kemudian kembali ke perjanjian lama, Harun itu akan menyusul abangnya si Musa. Baru yang nanti nenek moyang bangsa Israel juga itu dikumpulkan bersama leluhurnya, yaitu di alam Firdaus itu yang kemudian dalam Lukas 16 ayat 23 tadi disebut sebagai dada Abraham, ya. Gitu. Jadi apakah orang di Firdaus itu atau setelah mati dia masih punya ingatan? Dia punya ingatan. Dia masih mengingat segala sesuatu yang terjadi. Karena rohnya akan memberi pengertian mengenai siapa dia dan apa yang telah dia lakukan. Tadi udah dibaca tentang kisah orang kaya Lazarus bahwa orang kaya itu meskipun sementara teraniaya di alam maut, dia masih mengingat saudaranya yang masih tinggal di bumi. Bahkan dia yang tidak pernah ketemu Abraham itu bisa mengingat dan mengetahui bahwa itu Abraham. Dari mana dia tahu kalau itu Abraham? Rohnya memberi dia pengertian. Gitu, karena roh kita ini datang dari yang ilahi. Gitu ya. Dan yang pertama tadi yang paling penting itu adalah pengertian ya. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau kamu katakan saya cukup melakukan 10 dasa titah, kemudian saya sudah merasa baik dan oke, kau tidak. Bukan perbuatanmu yang membuat engkau dibenarkan, tetapi imanmu lah yang membuat kamu dibenarkan. Karena Taurat itu hanya memberitahu kita itu dosa atau tidak. Tapi itu tidak berkuasa menghapuskan dosa. Yang menghapuskan dosa adalah Kristus. Jadi saran saya, kamu harus mengenali dan memahami Kristus. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah Sang Bapa itu melalui Yesus saja. Jadi kalau kita mau mengenal Allah Bapa kita itu, harus di dalam Yesus. Kalau mau mengenal siapa Bapa, kalau mau mengenal siapa Allah yang esa itu, maka kenalilah gambarannya itu. Siapa gambaran Allah yang tidak kelihatan? Kolose 1 ayat 15, Yesus Kristus sendiri. Kalau kita ngomong, saya cukup melakukan ini, menurut saya itu bagus. Itu narasi arogansi. Karena Kristus itu yang membenarkan dan menguduskan kita. Ya. Jadi kalau mau mengenal Allah, kalau mau mengenal dia dengan baik, Yeremia 9 ayat 23-24, yang kusukai adalah bahwa ia memahami dan mengenal bahwa akulah Tuhan yang penuh keadilan, kebenaran, dan belas kasih. Belas kasih Allah itu dinyatakan di dalam salib. Kebenaran Allah itu di dalam salib. Dan keadilan Allah itu dinyatakan dalam salib. Jadi kalau mau mengenal Allah, menurut Yeremia 9 ayat 24, kenalilah dia di dalam salib Kristus. Di luar itu enggak ada.
Ya, tapi setelah percaya, setelah beriman, kita perlu membuktikan buah-buah iman kita. Salah satunya apa? Melakukan 10 dasatita tadi. Gitu. Jangan sampai yang penting saya baik, tapi pengertian kamu salah. Kamu tidak mengenal dia, tetap binasa. Karena kalau sampai kita salah mengenal dia, salah mengerti dia, kita tidak punya relasi dengan dia. Kalau berbicara mengenai kebaikan orang di luar Kristen, dalam kacamata duniawi, itu ada yang lebih baik dari orang Kristen. Tapi ini tentang relasi. Misalnya nih, kamu papa saya anak kamu. Lalu saya tidak menganggap kamu sebagai bapakku. Ya, saya nggak mengakui kamu sebagai bapakku. Saya nggak punya hubungan dengan kamu sebagai bapak. Nah, ketika saya buat baik sama orang, apakah perbuatan saya itu berarti bagi kamu? Sedangkan di sisi lain saya yang menyangkali kamu sebagai bapakku. Dan saya tidak punya pengertian yang benar tentang kamu sebagai bapak saya. Enggak. Nah, anak-anak Allah, manusia yang meskipun dia berbuat baik, tapi tidak punya relasi kepada Bapa di dalam Kristus, itu tidak diperhitungkan dan tidak berguna. Jadi miliki dulu pengertian dan pemahaman yang benar siapa itu Allah di dalam Yesus Kristus, baru kita akan menghasilkan penyembahan yang benar. Dengan penyembahan yang benar akan menghasilkan cara hidup yang benar. Banyak orang baik belum tentu benar, tapi kalau sudah benar di dalam Kristus, buahnya sudah pasti baik. Karena Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Tidak ada buah yang benar di luar pokok anggur. Tidak ada buah yang benar di luar ranting-ranting yang terikat dan menyatu dengan pohon anggur. Jadi kalau mau berbuah benar, harus menyatu dengan pohon anggur itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi jangan berharap kamu berkenan, kamu mengenal Allah itu di luar Kristus, yang adalah pokok anggur. Kalau ada orang kelihatan buahnya baik, tapi di luar pokok anggur, itu menipu. Buah yang benar itu karena rantingnya benar. Dan ranting yang benar menghasilkan buah yang benar karena pokoknya benar. Siapa pokok yang benar itu? Yesus Kristus sendiri. Di luar itu nggak ada. Jadi saran saya, kamu harus mengenali Yesus Kristus dulu. Yang di dalam dia, kita merendahkan diri kita. Kita merenungkan betapa tidak berharganya kita seharusnya di mata Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus, kita mengakui dosa kita menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita menimbulkan kecintaan kita kepada Kristus. Dengan demikian, Yesus Kristus sendiri akan membawa kita ke hadapan Bapanya. Dialah yang akan menguduskan dan membenarkan kita. Karena barang siapa yang menyangkal anak, ia menyangkal Bapa. Tapi barang siapa menghormati anak, ia menghormati Bapa. Jadi kenali dulu firman sabda yang hidup itu. Baru buahnya belakangan. Berusahalah jadi ranting dulu sebelum kamu berbuah. Karena tidak mungkin kamu berbuah kalau kamu tidak adalah ranting di dalam pohon anggur yang benar itu. Jadilah ranting yang benar dulu, baru berbuah yang benar. Gak mungkin kamu berbuah benar kalau kamu bukan menjadi bagian di dalam ranting dari pokok anggur yang benar itu. Orang banyak salah pengertian tentang itu. Banyak orang berlomba-lomba berbuat baik, tapi tidak punya relasi dengan Allah. Itu pun sia-sia. Gitu ya. Don't judge. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Jadi kesimpulannya pertanyaan pertama bahwa kita dan keluarga kita yang sudah mendahului kita pasti akan kenal di surga sana nanti ya. Seperti kita mengenal di dalam dunia ini. Gitu ya. Iya. Ya karena kalau seandainya orang nggak mengenal lagi ataupun udah nggak ingat apa-apa lagi, gimana penghakiman akan terjadi kan? Ya. Mungkin kalau kamu tanya, keluargamu begini ya, kamu dalam kehidupan keluargamu seperti ini ya, apakah ayahmu bernama ini dan kamu melakukan hal yang tidak benar di hadapan ayahmu? Lalu kamu mengatakan apa? Tuhan saya nggak ingat Tuhan, saya nggak ingat. Gak mungkin kan pengadilan akan terjadi. Ya jadi ayat Alkitab sudah jelas kok mengatakan bahwa mereka itu masih mengingat di sana. Gitu ya. Baik. Ya gitu ya, don't judge ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Selalu ya. Selamat malam ya, Kak Elia, malam. Timothy. Terima kasih. Ya. Silakan Ayam Yawan. Selamat malam. Silakan. Salam Kak. Salam, silakan.
Kak, aku mau bertanya. Kan sekarang nih aku tinggal di Bali ya. Mau cerita sedikit dulu. Ya, silakan. Tinggal di Bali terus kerja di restoran. Terus aku sendiri di situ orang Kristen. Terus teman-temanku itu pas waktu istirahat makan siang itu sering bertanya. Ada yang agama Hindu, ada yang agama Islam. Terus ada teman Islamku tanya bilang begini. Merujuk pada kitab Yohanes 13 ayat 13 itu, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Terus di temanku mengatakan kalau itu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan katanya. Terus dalam kitab bahasa Inggris dilihatin juga sih, kalau di kitab bahasa Inggris itu juga terjemahannya Tuhan gitu, sama di kitab Yuna di teks aslinya gitu. Di Ya, teks aslinya itu kurios. bahasa apa kata Yunani? Yunani, ya. Katanya di situ memang artinya Tuhan gitu. Itu sih yang aku mau tanyain. Itu kan ke dalam Yohanes 13 ayat 13, itu kan Yunaninya adalah kurios. Nah, kita coba buktikan di Perjanjian Lama, di dalam Septuaginta, bahwa kata Tuhan itu bermakna kurios. Ya. Siapa namanya? Timothy ada Septuaginta 1 Samuel nggak? Aku nggak punya. Tapi kalau kita cek ya, baik Septuaginta maupun juga dalam tekstur reseptur Perjanjian Baru, mengutip Shema Yisrael itu kata kurios yang berbunyi di situ. Betul. Kurios. Jadi Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa disebut kurios. Menerjemahkan kata Hashem itu Yod Het Vav He. Dan tambahnya sebelum ini ya Kak Elia ya. Perlu kita ketahui sebenarnya kurios Lord itu sebenarnya maknanya jamak. Bisa untuk sang pencipta, bisa untuk dalam pengertian gelar biasa. Nah, perlu kita ketahui juga biasa saudara kita yang muslim itu menggunakan terjemahan Arab VDK. Dikatakan dalam Yohanes 13:13 adalah Sayyidina, bukan Rob. Jangan salah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri, Rob itu juga untuk manusia ada juga. Quran surah Yusuf ayat 50. Jadi Yusuf pun menyapa petingginya sebagai Rob. Padahal kata Islam Rob itu hanya Allah. Ternyata Rob itu banyak untuk Allah, untuk manusia. Rob itu artinya Tuhan. Nah, kenapa sebenarnya gini, sulitnya di Indonesia itu kita tidak mengenal dui ganda dari pengertian kata Tuhan, kecuali saudara kita yang dari suku Jawa ya. Kalau suku Jawa itu mereka mengenal yang namanya Gusti. Bisa untuk ini ya, bisa untuk sembahan, bisa untuk manusia biasa atau raja. Nah, sekarang Tuhan ini maknanya udah kabur. Padahal tahun 1029, kawan-kawan bisa cek ya, walaupun di Wikipedia, ada seseorang yang bernama Tuhan Janaka Mantrolot. Disebut Tuhan. Karena Tuhan itu sebenarnya vokal berat ya, vokal Melayu kuno, diberatkan kata Tuhan itu. Loh, berarti Yohanes 13:13 tidak menutup kemungkinan dong kalau Yesus itu Tuhan dalam pengertian manusia biasa. Tunggu dulu. Kita lihat dalam Alkitab di mana Wahyu pernah mengatakan, Wahyu 17 ayat 24 kalau saya nggak salah. Wahyu 19 ayat 16, Tuhan di atas segala Tuhan, kurios kurion. Nah ya, kurios kurion. Berarti Tuhan di atas segala Tuhan, ini kan untuk Allah. Berarti dia penguasa di atas segala penguasa. Itu hanya untuk Allah. Apalagi pengakuan Yesus dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan segala kuasa telah dilimpahkan kepadaku. Segala loh di situ. Kata sinonim segala apa? Maha kuasa. Dan maha kuasa untuk siapa? Untuk Allah. Dan Yesus mendapatkan hak itu. Ya begitu ya. Jadi jangan kita buktiin aja lah ya. Bentar ya. Saya mau buktiin bahwa sebelum di Perjanjian Baru, ratusan tahun sebelum Perjanjian Baru, kata kurios itu sudah diterjemahkan Tuhan di dalam Septuaginta yang sudah ada 300 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Kita ntar ya, aku ini ya. Aku ini. Biar semua orang lihat. Jadi nanti orang bilang, Elia kok ngibul kok Elia. Nah, kalau kayak gitu-gitu kan, itu fitnah nanti. Ya, nih ya.
Wah, bentar ya. Nih kamu lihat ya. Saya lihat ini saya dari ambil. Nah ini Yesus disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan nih. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Nih ya. Tertulis suatu nama. Yaitu ntar ya. Yaitu Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Coba lihat di naskah Yunaninya. Ini adalah Kurios Kurion. Dalam bahasa Inggris disebut King of Kings and Lord of Lords. Nah coba kita lihat dalam 1 Samuel ya. Ini 1 Samuel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu 300 tahun sebelum Yesus lahir. Di sini dikatakan berbicaralah Tuhan. Di sini Tuhan huruf besar semua. Nah lihat bahasa Ibrani ini apa? Ini. Ve amarta davir Yehova ki shomea. Nah coba lihat Yunaninya apa? Hereis lalei kurie. Dari kata kurios. Ya, jadi apa? Kata kurios itu sudah dipakai untuk merujuk kepada Tuhan di perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi kalau mereka bilang itu artinya Tuhan bukan Tuhan, sebelum Yesus lahir aja itu sudah digunakan di perjanjian lama untuk merujuk kepada Tuhan. Karena di zaman Samuel, firman yang menjadi daging itu belum datang. Nih. Jadi kalau dia bilang itu hanya Tuhan saja, oh ternyata bukan hanya Tuhan. Ternyata dia ini. Tadi kuria itu ya. Ntar itu bentuk datif tadi ini di sini. Nih. Tuhan di atas segala Tuhan. Di sini juga menggunakan kurios kurion. Gitu ya. Jadi kalau mereka fitnah orang Kristen tuh menuhankan Yesus, kurios itu bukan artinya Tuhan, dia itu nggak belajar. Nggak pernah belajar itu orang, berarti. Ya, kalau studi itu jangan nanggung-nanggung, belajar semua, biar ngerti. Kak, aku punya satu pertanyaan lagi nih. Ya, silakan. Ini aku kan Kristen Protestan, terus dari gereja Kristen Sumba. Nah, datanya di Bali itu nggak ada gereja yang persis kayak di tempatku itu di Sumba. Kalau aku kan di gereja Kristen Sumba itu aku udah dibaptis sejak kecil. Terus nanti kan aku bisa ikut perjamuan kudus itu setelah aku di CD itu. Nah, terus sampai di sini aku ikutnya gereja GBAI karena itu gereja yang terdekat dari lokasi aku itu. Nah, tapi di gereja itu aku diminta untuk dibaptis ulang lagi di danau gitu atau di laut. Tapi aku tolak, aku bilang aku nggak mau dibaptis ulang. Terus pendetanya bilang kalau mau ikut perjamuan harus dibaptis ulang dulu. Terus aku tolak, aku tetap pergi ke gereja itu. Terus waktu aku ada perjamuan malam kudus, pendetanya ajak kalau memang kamu udah dibaptis percik, katanya boleh kamu ikut perjamuan kudus tanpa harus dibaptis dalam gitu atau tanpa harus CD. Bagaimana pandangan menurut Kak Lia? Ya, perjamuan kudus itu setelah dibaptis sudah boleh. Kamu kan terima baptisan kecil kan? Iya, Kak. Ya kamu udah bisa terima perjamuan kudus. Selama kamu belum CD atau belum? Udah atau belum? Belum. Sebenarnya gini, kalau di Protestan itu dia harus CD. Itu untuk mencegah agar dia itu nggak salah menggunakan perjamuan kudus itu. Tapi dia harus benar-benar mengerti makna perjamuan kudus itu apa. Nah, sekarang saya tanya kamu udah mengerti nggak makna perjamuan kudus itu apa? Sehingga kamu bisa menguji dirimu sendiri sebelum kamu bersatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Kamu udah paham nggak kenapa kamu harus terima perjamuan kudus? Kamu ngerti nggak apa itu perjamuan kudus? Belum, Kak. Gimana? Belum. Nah, kalau belum mengerti, kamu harus belajar untuk mengerti. Agar apa? Agar ketika kamu makan roti dan tubuh dan darah Kristus, kamu punya pengertian tentang itu. Karena kamu sekarang udah dewasa ya. Meskipun ada beberapa gereja itu izinkan anak-anak itu untuk terima perjamuan.
Tapi syaratnya harus sudah dibaptis. Yang belum dibaptis nggak bisa. Nah, kalau kita mengacu kepada 1 Korintus 11, perjamuan itu ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita itu sedang bersatu dengan Kristus dan memberitakan kematiannya dia sampai dia datang. Ya. Kita nggak boleh sembarangan terima perjamuan. Kenapa? Kita harus uji diri kita sendiri. Apakah kita sedang melakukan dosa? Makanya alangkah lebih baik sebelum terima perjamuan itu kita harus puasa dulu beberapa jam. Agar ketika kita menerima itu kita benar-benar merendahkan diri kita. Puasa itu ekspresi kita merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, kamu harus menguji dirimu, kamu layak nggak terima itu. Terima perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar makan, minum anggur itu enggak. Esensinya lebih daripada itu. Jangan sampai sia-sia. Nah, karena kamu sudah dibaptis, seharusnya kamu sudah bisa terima perjamuan. Ya, meskipun si itunya bilang kamu nggak boleh terima, harusnya kamu udah bisa terima itu. Terima perjamuan itu kamu udah bisa. Jadi kalau kamu ada gereja yang bisa kamu diberi perjamuan, kamu terima aja nggak apa-apa. Ya, tapi alangkah lebih baik kalau kamu punya pengertian tentang perjamuan itu. Yang dengan demikian, kamu bisa menguji dirimu, layak nggak kamu terima perjamuan itu? Atau enggak? Gitu. Biar itu jadi perenungan dan bahan introspeksi bagi kita. Saya pribadi pun kadang gitu, sebelum saya perjamuan tuh, saya ingat dulu saya melakukan apa hari ini. Apakah saya telah berdosa, apa yang saya lakukan. Nah, kalau kita merasa nggak layak, jangan terima. Tapi kalau kamu merasa layak, di dalam kasih karunia Tuhan, kamu boleh terima. Gitu. Itu pentingnya pengertian itu. Gitu ya. Tapi sebenarnya kamu udah bisa terima. Sudah bisa terima. Perjamuan itu kamu udah bisa. Gitu. Ya? Oke, Kak. Ya. Oke. Ya, makasih. Ya, itu aja. Terima kasih. Yo, Tuhan berkati ya.